Lovers, jumpa lagi kita dengan ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Sebelumnya Mas Ari akan mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh lovers yang sudah memberikan banyak sekali komen, respon, subscribe di umur channel kita ini. Luar biasa. Untuk episode kita kali ini, kita akan bahas kembali koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang sudah terkurasi oleh kurator handal kita. Untuk episode kali ini, kita akan bahas keris tangguh Cirebon abad ke-17, dapur Paksi Nagaliman Luk 5. Cirebon merupakan transmisi regenerasi linguistik dari penyebutan Caruban Nagari, yang berarti daerah yang bersatu padu. Ini dikarenakan Cirebon sebagai kota pelabuhan dagang yang ramai, menjadi kota bercampurnya berbagai suku bangsa. Ada India, ada Cina, ada Arab, ada Melayu, ada Bugis, selain penduduk asli Galuh dan Sunda. Kehidupan sosial daerah Cirebon menjadi kota pelabuhan dimulai sebagai kerajaan Indraprahasta pada tahun 364. Nah, penamaan Indraprahasta diambil dari nama kota Indraprasta di India. Itu adalah sebuah kota yang sangat indah dan maju. Merupakan ibu kota kerajaan Kuru yang sekitar abad 12 sebelum Masehi, yang sangat terkenal dalam kitab Mahabharata, yang menceritakan bahwa kota ini dipimpin oleh keluarga Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjun, Nakul, Sadev. Nek kalau Jawane Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa. Wow. Memang pada saat itu peradaban awal di Jawa dimulai dengan kedatangan perantau dari India, sehingga banyak penamaan yang menggunakan bahasa Sanskerta, seperti kerajaan-kerajaan Salakanegara, Tarumanegara, Singanagara, Sundapura, dan Kalingga. Beberapa kemungkinan pendatang dari India berdasarkan sejarah adalah Chola Kingdom, atau mungkin juga pengungsian dari kerajaan Kalingga yang pada masa itu dihancurkan oleh Gupta Empire. Belum ada UNHCR waktu itu, jadi mereka berinisiatif sendiri untuk mengungsi. Ya bisa dari mana saja, tapi kan gak benar kalau ada yang bilang dari Gujarat. Nah, Gujarat itu umur perkembangannya itu baru pada abad ke-6, kan jauh. Pokoknya inilah, yang pasti kerajaan Indraprahasta itu kemudian hilang karena menjadi wilayah kekuasaan Tarumanegara. Cirebon sendiri baru berdiri sebagai kadipaten pada tahun 1430, menjadi bagian dari kerajaan Galuh, yang ditandai dengan berdirinya Keraton Pakungwati, dibangun oleh Prabu Siliwangi untuk putranya Pangeran Walangsungsang, yang saat itu baru berusia 7 tahun, baru lepas balita, 2 tahun baru lepas balita. Ini mohon digarisbawahi ya, Keraton Pakungwati bukan didirikan oleh Walangsungsang seperti kebanyakan penulisan sejarah dan disampaikan oleh YouTuber yang lain. Pasti bukan Mas Ari. Lah wong waktu itu Walangsungsang baru usianya 7 tahun. Lah 7 tahun loh. Kalau membangunnya makan waktu, bangun keraton itu kan enggak gredeng jadi keraton. Kan pasti pakai fondasi, pakai desain segala macam. Paling tidak 2 tahun. Artinya kan dia baru berusia 5 tahun. Nah piye?
5 tahun mosok nggawe kraton kan, kalkulatornya pencet. Kalau kita bicara sejarah, kalkulator jangan lupa dipencet juga. Apalagi diberi nama Pakungwati sesuai dengan nama anaknya Walangsungsang. Ora karu-karuan. Ini sejarah sekolah walik. Ya sudah, pokoknya gitulah ya. Jadi setelah Pangeran Walangsungsang dewasa, baru ia menjadi adipati di sana. Atau pada masa itu diistilahkan Kuwu. Tentu ini artinya Prabu Siliwangi saat itu juga belum mendirikan Pajajaran karena masih merupakan Raja Galuh. Beliau baru menyatukan Sunda dan Galuh pada tahun 1482. Nah, bersamaan pada tahun 1482 inilah Walangsungsang diberikan kebebasan menjadi Kesultanan Cirebon yang independen, mandiri. Nggak perlu bayar pajak kepada Galuh ataupun Sunda, free of charge. Yang menarik adalah Walangsungsang memberikan tahtanya kepada keponakannya, yaitu anak dari adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah. Ini yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati dan menjadi sultan pertama Kesultanan Islam Cirebon. Begitu faktanya. Yang perlu dicermati adalah berdirinya Kesultanan Islam Cirebon bukan hasil dari penundukan satu wilayah ataupun penyerbuan, peperangan, tapi lebih merupakan given, hibah, pemberian, refleksi welas asihnya Prabu Siliwangi, refleksi semangat Prabu Siliwangi untuk anak turunnya tetap kompak, equal. Namun tahun 1517 Cirebon kembali mengalami fasalisasi menjadi kadipaten Kesultanan Demak, yaitu Kesultanan Islam pertama Jawa yang telah lebih dulu berdiri di Jawa Tengah. Ini mungkin lebih merupakan simbiosis mutualistis, mutual benefit, mempersatukan dua kesultanan Islam. Kita nyebutnya hari ini merger, bukan akuisisi. Dalam rangka kerjasama mengislamkan Jawa dan Sunda dan menjadi kesultanan Islam yang besar. Pada masa fasalisasi Kesultanan Demak inilah Kesultanan Cirebon memiliki wilayah yang sangat luas, mengambil wilayah bekas Galuh, menguasai hampir separuh Jawa Barat. Bayangkan, dengan kebesaran itu pada tahun 1554 kembali menjadi kesultanan yang independen. Dan disinilah puncak kejayaan Cirebon selama 63 tahun. Sampai akhirnya difasalisasi oleh Kesultanan Mataram yang juga Islam. Kemudian dengan meninggalnya Sultan keempat Panembahan Ratu kedua pada tahun 1677, kesultanan ini dipecah menjadi dua. Ini dibagi untuk dua anak sultan yang keempat ini, yaitu Keraton Kasepuhan mengambil daerah Pangkuwati yang diperluas, diberikan kepada Pangeran Samsudin Martawijaya yang bergelar Sultan Sepuh. Dan satu lagi Keraton Kanoman diberikan kepada Pangeran Badarudin Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom. Sepuh artinya tua, Anom artinya muda. Ya, jadi ini memang pembagian kakak adik. Kalau Mas Ari, casingnya sepuh, semangatnya muda. Jadi Cirebon memiliki sejarah yang panjang, penuh dengan pasang surut, karena merupakan pelabuhan dagang yang sudah terkenal di Asia. Jadi banyak diminati oleh kerajaan lain di Jawa, karena begitu strategisnya. Sehingga beberapa kali mengalami fasalisasi, sampai terakhir dikuasai VOC. Ini seperti madu, manis, dan semut menggerubungnya. Dan dengan sejarahnya yang panjang, maka memiliki warisan budaya yang sangat berharga. Satu yang spesifik di masing-masing keraton adalah konsep Singobarong yang diwarisi
Keraton Kasepuhan. Dan pada Keraton Kanoman adalah konsep desain paksi Nagaliman. Kali ini Mas Ari ingin mengangkat pakem paksi Nagaliman karena merupakan cikal bakal konsep dan pemikiran terhadap pembauran bangsa-bangsa mencakup Arab, Cina, dan India yang dimaksudkan dalam filosofi kata caruban. Toleransi rasial yang tinggi menghasilkan perekonomian yang kuat, membuat Cirebon jadi kota yang maju. Nah, paksi Nagaliman ini merepresentasikan tiga bangsa ini. Hari ini tidak usah malu kita mencontoh dari Cirebon. Kita kompak, semua bangsa bersatu. Kemakmuran niscaya akan datang. Ini fakta sejarah yang harus dicontoh. Paksi yang artinya buruk. Atau mungkin Garuda. Ini dua-duanya pernah jadi maskapai penerbangan. Melambangkan Arab. Naga mewakili Cina. Ya. Dan liman yang berarti gajah ini sangat mempersonifikasikan India. Luar biasa. Konsep ini dimanifestasikan dengan kereta pusaka yang kini masih ada di dalam keraton. Dinamakan kereta paksi Nagaliman. Keris paksi Nagaliman Tangguh Cirebon abad ke-17. Warangkanya ini gayaman Cirebon kayu terembalu dengan serat kayu yang nyala dan berkilau. Ini apa ya? Beberapa koleksi yang menggunakan warangka kayu terembalu ini salah satu yang menurut Mas Ari sangat indah. Beda dari kayu terembalu yang lainnya. Ini cuakep banget. Beda desainnya, ya. Munculan daripada urat kayunya juga beda. Ada selutnya. Selut gaya Cirebon dengan bahan perak. Ini. Dan handle-nya ini model Jawa Demam. Gaya Cirebon. Yang bahannya adalah dari gading gajah. Setiap kali handle gading gajah pasti muncul luar biasa. Handle Jawa Demam biasanya identik ini berasal dari Sumatera. Tapi untuk handle kita hari ini adalah handle Jawa Demam Cirebon. Kenapa? Karena ukirannya ini ya, model ukiran gaya Cirebon. Sangat khas sekali. Motif lunglungan atau tumbuhan yang ada di seluruh badan. Ini seluruh badan ini detail sekali motif lunglungan. Ya. Yang luar biasa dari handle ini adalah, lihat ini. Di atas kepala handle ini ada batu ampar jati. Batu ampar jati ini adalah batu yang sangat private, sangat personal. Karena merupakan hadiah dari istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Campah. Yang biasanya batu ini memang diperuntukkan sebagai alas Wali Songo pada saat memanjatkan doa. Luar biasa. Bobotnya ya, kita baru buka seperempat seperti ini. Sangat terasa. Ya. Ini betul-betul menggambarkan kebesaran empu yang membuatnya. Indah sekali. Sebagaimana tipikal keris-keris Cirebon, maka panjang keris ini adalah 40 cm. Lebih daripada
keris-keris Jawa yang biasanya maksimal 36-38 cm. Keris ini dapurnya adalah Paksi Nogoliman Luk 5. Keris dengan dapur Paksi Nogoliman sudah pasti tangguhnya Cirebon. Nah, peksinya itu ini, lihat bentuknya. Persis bentuk sayap burung burung. Nih. Kalau nogonya ini nih. Nogonya. Badan nogo ada sampai ke atas bila. Kemudian liman atau gajahnya sangat detail. Ada di sini. Bentuknya benar-benar seperti kepala gajah. Yang ada lambe gajahnya. Satu. Kemudian ada pecetan. Very clear. Very clear. This is a very clear design. Greneng yang bentuknya masih sederhana. Untuk sebuah keris yang sudah beratus tahun dan kita mendapatkan sedetail ini luar biasa. Sebelum menjadi Kesultanan Cirebon, masyarakat Cirebon sudah banyak menghasilkan empu-empu yang berkualitas dalam pembuatan handle dan bila. Dilihat dari kualitas metalurginya, kerumitan desainnya, dan bentuk pamor yang dipilih, maka keris ini dipastikan adalah pesanan raja. Pamornya adalah pamor Segoro Muncar. Inilah, lihat. Very detail. Ya. Ini yang paling cocok dengan Cirebon sebagai kota pelabuhan. Refleksi desain ini sangat kuat merefleksikan Cirebon pada masa jayanya. Yang memanfaatkan laut sebagai penghasilan utama. Segoro Muncar itu artinya ombak laut yang membuncah, menggelegar, menghantam segala rintangan. Mempunyai makna untuk memudahkan rezeki, memperluas pergaulan, memberikan keselamatan. Seperti kedikdayaan Cirebon yang mampu memuncah menjadi kota pelabuhan terkenal di Asia. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu para lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntang-keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini. Dan kalau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silakan. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.